Pak Hendra, jadi hari ini kan kita mau ngobrol nih tentang reksadana syariah ya. Kita mau ngobrol tentang investasi syariah penuh berkah berhubungnya kita lagi di bulan Ramadan nih. Tapi sebelum kita masuk nih kepada intinya, ke inti pembahasan kita ngomong tentang reksadana dan juga prinsip. Mungkin boleh ini seorang Pak Hendra buat teman-teman yang belum kenal atau belum tahu Pak Hendra ini siapa sih, dan kemudian mungkin boleh diceritakan sedikit banyak mengenai perjalanan prinsipal. Soalnya ini kayaknya kalau melihat logonya ada CIMB-nya gitu. Itu maksudnya gimana Ya, nih? oke, thank you. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hendra dari Principal Asset Management. Jadi Principal ini merupakan salah satu manajer investasi yang ada di Indonesia. Jadi kita punya head office itu di US, di Iowa. Memang kalau di Amerika itu besarnya pension fund dan asuransi seperti itu ya. Nah, cuman mereka ada namanya unit namanya tanah perusahaan Principal International. Jadi dialah yang melakukan ekspansi di luar US seperti kita ada di Amerika Latin, ada di China, dan ada di ASEAN seperti itu. Jadi strategi yang diterapkan kami melakukan joint venture dengan entity yang di kawasan tersebut ya terpandang ya. Jadi bisa melakukan suatu apa namanya sinergi gitu ya. Seperti di China kami joint venture dengan CCB, China Construction Bank. Jadi salah satu bank terbesar di dunia. Nah, khusus di kawasan ASEAN, kami joint venture dengan CMB Group di Malaysia. Jadi kalau mungkin teman-teman sebelum tahun 2019 itu mungkin lebih mengenal namanya CMB Principal ya. Tapi setelah itu ada perubahan kepemilikan, di mana sekarang tuh 60% dimiliki oleh Principal Group gitu ya. Makanya namanya sekarang Principal in alliance with CMB. Seperti itu, Mas. Oke. Berarti memang ini sifatnya joint venture, dan ya pada dasarnya prinsipal ini juga udah ya maksudnya bekerja sama juga ya, ada connectionnya juga dengan Ya. bank-bank yang salah satu bank terbesar dunia, dan kemudian CIMB Niaga dan sebagainya. Oke, menarik banget nih Mas. Nah, kemudian selama perjalanan ini prinsipal sekarang AUM-nya udah berapa sih totalnya, dan kemudian jumlah produk dari prinsipal sendiri ada berapa? Ya, jadi kalau kita as a group, kita itu masuk Fortune 500 ya, 500 perusahaan terbesar di dunia gitu ya. Nah, jadi Hmm. lebih kurang hampir sekitar 700-an miliar lebih. Jadi kalau kita bandingkan, ya GDP Indonesia more or less 1 triliun ya. Berarti mengolah hampir lebih dari 70%, setara 70% GDP Indonesia gitu ya. Nah, namun di Indonesia sendiri, kami itu mengelola dana kelolaan di persenan masyarakat itu lebih kurang sekitar 6 triliun gitu ya. Artinya relatif masuk top 20 manajer investasi yang ada di Indonesia. Oke. Berarti jumlah AUM-nya aja 6 triliun. Saya aja nggak tahu nih kalau ngebayangin ada angka 6 triliun di rekening itu kayak gimana. Tapi ini menjadi dana yang dikelola oleh prinsipal ya. Wow, Iya, berarti. Oke, oke. Nah, kemudian berhubung kita lagi temanya Ramadan di bulan ini gitu ya, puasa dan sebagainya, pasti yang namanya berkah ini nggak jauh-jauh gitu ya. Maksudnya kita mengharapkan yang terbaik gitu ya untuk 1 tahun ke depannya, hingga tahun depan, salah satu dengan cara investasi. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang investasi yang syariah gitu ya, yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, bedanya investasi khususnya di reksadana yang konvensional sama syariah itu apa sih Pak? jadi pertama tentu ada dua tipe reksadana ya dari sisi konvensional maupun syariah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, pertama jangan kita banding-bandingkan bagus mana ya konvensional atau syariah. Ini relatif juga nyamannya atau dan sebagainya gitu ya. Yang paling penting tentu reksadana syariah ya dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya kalau kita kupas lebih dalam ya tidak diinvestasikan di produk-produk yang mengandung riba dan sebagainya. Nah, pertama tentu tadi tadi dari sisi konsep pengelolaan berbeda dengan yang konvensional. Kalau yang konvensional tentu dia bisa masuk perbankan yang konvensional, di mana kalau dari sisi prinsip syariah ya itu tidak diperbolehkan gitu ya. Artinya kalau di perbankan ya hanya boleh di perbankan yang syariah. Yang kedua tentu dari 700-an contoh saham gitu ya, yang ada di pasar modal kita ya hanya boleh masuk ke efek-efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Hmm. Dewan Syariah Nasional gitu ya. Jadi di screening lagi nih, ada filternya gitu dengan parameter-parameter tertentu sehingga membuat efek-efek ini ya di quote unquote disertifikasi ada label syariahnya seperti itu. Nah, selain itu juga di reksadana syariah itu namanya cleansing ya, suatu metode untuk pembersihan. Jadi
contohnya gitu ya, ada suatu saham misalnya consumer goods, dia taruh misalnya, oh ada dana kasnya gitu, taruh di bank konvensional gitu ya. Jadi akan kami lihat nih, kan ada parameter-parameter tertentu. Ya contohnya nggak boleh pendapatannya 10% lebih dari pendapatan yang taruh di yang no, apa namanya persen syariah gitu ya, berbau-bau riba atau bunga dan sebagainya gitu. Jadi ada metode-metode screening seperti itu. Dan yang pasti reksadana syariah tentu ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi setiap reksadana syariah yang ada dimanapun manajer investasi mengeluarkan, di sana ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi relatif lebih banyak mata yang monitor selain OJK, tadi produknya tentu efeknya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan di MI-nya tentu ada Dewan Pengawas Syariah juga akan melihat dari produk-produk ini. Seperti itu. I see. Berarti memang pada dasarnya udah ada aturan-aturannya dan kemudian terlebih lagi sudah bisa dibilang ada lembaganya tersendiri ya, berbagai lembaga yang memastikan bahwa setiap emiten ataupun instrumen-instrumen investasi ini mengikuti semuanya yang syariah gitu ya. Berarti pada dasarnya bisa dibilang lebih strict ya untuk reksadana syariah dan juga label-label yang syariah ini. Berarti kalau kebanyakan orang ngomong syariah cuma label doang, tapi pada dasarnya ini sudah ada legalitasnya gitu ya di balik hal tersebut gitu. Ya lebih strict karena ada berbagai aturan yang harus tunduk, harus comply ke prinsip-prinsip syariah tadi, dan ada dewan tambahan gitu ya yang melakukan pengawasan tadi, Dewan Pengawas Syariah. Yang di konvensional nggak ada. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau biasanya kita ngomongin yang syariah-syariah, kita familiarnya itu dengan saham atau emiten gitu. Syariah pun mayoritas adalah ya yang equity fund atau yang reksadana saham gitu ya. Tapi sebenarnya selain dari saham itu ada nggak sih instrumen investasi lainnya seperti deposito dan obligasi yang bisa dikategorikan sebagai syariah? Ya, jadi instrumen syariah sendiri cukup banyak teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa buka websitenya IDX ya, pasar modal kita, banyak sekali di sana instrumen-instrumen syariah. Mulai kalau kita lihat di instrumen pasar modal gitu ya, ada saham tadi syariah sudah dijelaskan. Obligasi berbasis syariah juga ada, baik yang IDR maupun yang berbasis US dollar, Indois kita menyebutnya gitu. ETF juga ada yang syariah seperti itu. Nah, di luar itu kita juga ada. Contoh membeli produk non di pasar modal gitu seperti di perbankan. Ya semua produk yang ada dibeli atau ditempatkan di bank-bank syariah ya pasti harus komplek ke syariah. Jadi seperti itu. Jadi investor tuh disuguhkan dengan cakupan yang beragam gitu ya untuk pilihan alternatif produk yang berbasis syariah. Oke, I see. Berarti beragam aja, bukan cuma saham. Dan tadi ya saya sendiri sempat baca-baca sedikit gitu ya tentang reksadana syariah dan juga instrumen-instrumen syariah di website IDX seperti itu. Nah, dari situ yang saya mau tanya lagi, sebenarnya ini kan udah ada aturannya nih kalau misalkan di website dari Bursa Efek gitu ya, oh syaratnya ini. Tapi dari prinsip sendiri sebenarnya dalam memilih, let's say emiten-emiten yang syariah untuk masukin ke reksadana gitu ya, apakah ada filter atau kriteria tertentu lagi gitu ya yang menjadi underlying pemilihan emiten tersebut, atau ya udah selama dia mengikuti syariah kita masukin aja? Ya, pertama tentu kita harus tahu dulu nih. Pertama kita membuat satu reksadana syariah. Berarti yang menjadi universe atau ibaratnya pilihan ya harus yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tadi ya, efek-efek yang berbasis syariah tadi gitu. Nah itu, ini kita mau comot yang mana gitu. Nah, filter kedua adalah pada saat pemilihan portofolio. Nah itu pada saat screening kita melakukan metode namanya FMV, Fundamental Momentum Valuation gitu ya. Tentu kita akan melihat top down, bottom up, baik fundamentalnya bagus apa enggak, dari sisi valuasinya murah apa enggak, dari sisi purchasing ke depannya menguntungkan atau enggak, timingnya seperti apa gitu. Nah itulah berbagai strategi ya untuk pemilihan emiten-emiten tentunya berbasis syariah ketika kita masukkan ke dalam portofolio di reksadana syariah kita. Oke, I see. Tapi mungkin secara overall, selain dengan ada filter syariah itu tersendiri, apakah ada perbedaan gitu ya? Mungkin kalau melihat bottom up atau top down-nya dibandingkan yang konvensional, itu ada perhitungan atau kriteria yang berbeda, atau pada dasarnya ya sesuai dengan standar prinsipal aja, tapi harus syariah gitu? Secara umum mungkin relatif sama ya, karena kan metode untuk strategi investasi itu general seperti itu ya. Cuman mungkin pada saat implementasi ke bobot dan sebagainya mungkin cukup berbeda,
dengan alokasi reksadana konvensional gitu. Tapi itu kan balik lagi kan mirroring ke sektor yang ada di bursa kita. Karena kan di bursa kita itu sebagian besar di sektor keuangan, mayoritas di Ya. perbankan, dan mayoritasnya juga konvensional. Artinya dari sisi bobot tentu akan berbeda ketika kita lihat alokasinya juga ke reksadana saham terutama berbasis syariah gitu. Namun kalau tadi saya sampaikan misalnya FMV itu relatif sama berlaku untuk baik reksadana konvensional maupun dari sisi reksadana berbasis syariah. Karena itu metode untuk bagaimana kita memilih suatu emiten yang fundamentalnya baik, timingnya bagus, dan memiliki prospek dalam jangka panjang gitu. Terlepas tadi apakah dia syariah maupun konvensional. Oke, 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 menarik. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngomongin lagi nih tentang reksadana syariah versus yang konvensional, sebenarnya ada nggak sih karakteristik-karakteristik tertentu yang mungkin hanya dimiliki oleh yang syariah dibandingkan yang konvensional? Misalkan contohnya ya nggak tahu ya, ini saya misalkan ada dividen, pembagian dividen atau enggak, atau apa sih general gitu Pak? Ya, contoh salah satu eksklusivitas gitu ya, karena memang apa namanya dari regulator sendiri juga sedang berupaya meningkatkan market share, terutama di reksadana syariah. Untuk sekarang privileges-nya ada di reksadana syariah untuk offshore. Jadi kalau teman-teman cari offshore yang di konvensional nggak ada, tapi ada batasan gitu. Konvensional cuma boleh maksimum 15%. Artinya yang mayoritas masih dalam negeri gitu ya. Tapi kalau kita mencari yang benar-benar pure mayoritas ataupun hampir semua di offshore di luar negeri adanya di reksadana syariah. Nah itulah privileges utama gitu ya yang dinikmati reksadana syariah yang tidak dimiliki oleh reksadana konvensional. Oh wow, oke, itu saya sendiri baru tahu sih terus terang karena kebanyakan yang kita pikirnya offshore, oh sebenarnya nggak ada limitasinya, tapi ternyata di sini bisa bilang advantage tersendiri ya dengan orang-orang yang memilih reksadana syariah yang offshore gitu ya berbasis US contohnya. Oke, oke. Nah kemudian kalau misalkan selain karakteristik tersebut dari misalkan teman-teman investor kepengen nih investasi reksadana syariah, kan dari prinsipal sendiri sebenarnya ada nih produk yaitu prinsipal Islamic Equity Growth Syariah. Mungkin boleh nggak sih Pak tolong ceritakan sedikit banyak tentang ini sih reksadana jenis apa, basisnya apa, dan kemudian ya pada dasarnya seperti apa sih itu? Ya, jadi salah satu produk syariah dari Prinsipal yang dipasarkan oleh InvestNow yakni Prinsipal Islamic Category Syariah. Nah ini merupakan reksadana saham ya. Kembali lagi teman-teman tentu harus mempunyai profil risiko yang agresif karena saham dan tentu horizon investasinya harus panjang bukan pendek gitu ya. Karena kembali lagi saham itu yang kita beli adalah ekspektasi pertumbuhan dalam jangka panjang. Kita berharap ekonomi tumbuh, perusahaannya jualan lebih banyak, perusahaannya laba, harga sahamnya meningkat. Nah, seperti itu. Nah, di prinsipal Islamic Equity Growth Syariah, kami menggunakan benchmark isi gitu ya. Jadi, list saham-saham yang berbasis syariah yang ada di Indonesia. Intinya, kalau kita lihat secara strategi, ya ini lebih mengedop ya basisnya ke saham-saham syariah yang big cap seperti itu. Karena big cap ini kan relatif, kalau kita lihat bandingkan dengan small cap ya, dia pasti udah mature di industrinya. Biasanya perusahaan yang mature itu walaupun kondisi bagaimanapun karena udah berlangsung lama dan bisnis mungkin market share-nya besar, dia membagikan dividen gitu ya. Beda dengan saham-saham small cap mungkin baru rintisan, baru masih belum relatif stabil. Jadi biasanya kalau dia untung dia gunakan untuk ekspansi seperti itu gitu. Dan biasanya saham-saham big cap fundamentalnya jauh lebih baik. Itu kenapa relatif lebih stabil. Dan perusahaan-perusahaan big caps itu disukai oleh investor asing gitu dengan berbagai karakteristik keuntungan tadi seperti saya sebutkan gitu. Nah, prinsipal Islamic Equity Growth Syariah ini bisa dijadikan pilihan bagi teman-teman semua untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, tapi tetap aman, nyaman karena dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya kalau kita lihat nggak ada tuh masuk ke yang berbau-bau riba, perbankan konvensional ataupun industri yang dilarang gitu ya, minuman keras dan sebagainya. Ataupun kalau kita lihat kadang-kadang kita takut gitu, wah jangan perusahaannya utangnya lebih tinggi nih, kan kita sering dengar gitu ya. Nah, di syariah udah difilter tuh, nggak boleh tuh. Kalau kita lihat total hutangnya berbasis bunga dibandingkan dengan asetnya lebih dari 45% gitu. Jadi kan kadang-kadang kita di masa, semoga nggak terulang ya masa resesi seperti di tahun 2020 gitu. Wah perusahaannya utang udah banyak, jangan-jangan perusahaannya bankrupt nih gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang tingkat utangnya tinggi, ya kita tidak akan investasi karena sudah difilter batasan dari kebijakan untuk saham-saham yang berbasis syariah sendiri. Nah, itu kenapa kita menyebut ya investasi syariah itu nyaman, aman, berkah, dan
menjadi solusi kita untuk jangka panjang. I see. Nah, jangka panjang ini tadi lumayan unik nih, dibilang mungkin cocoknya untuk investor yang sifatnya lebih agresif dan mencari juga yang syariah gitu ya. Jangka panjang ini biasanya di time frame berapa lama sih, Pak? Ya, jangka panjang ini kalau kita melihat berdasarkan textbook kan ada di atas 3 tahun ataupun di atas 5 tahun gitu ya. Paling tidak ini mengikuti satu siklus ekonomi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman, wah saya udah investasi berapa lama, udah panjang berapa lama, setahun gitu dianggap 1 tahun udah Ya. panjang gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ada ketika kita membangun suatu proyeksi, mungkin ada faktor X di luar kontrol kita. Contoh tiba-tiba ada pandemi turun gitu. Ya bukan salah reksadananya juga gitu, sektor real pun yang tadi sebagai underlying-nya turun, wajar harga sahamnya turun kan karena penjualannya lebih sedikit dan sebagainya. Sama mungkin saya selalu analogikan ketika kita membeli saham itu sama seperti kita membangun bisnis kan. Jadi ketika Ya. membangun bisnis restoran, Senin nggak ada yang datang nih ke restoran kita, Selasa juga nggak ada yang datang. Tapi mungkin ramenya di Sabtu Minggu karena weekend gitu. Tapi bukan berarti hari Rabu atau Kamis langsung ditutup restorannya kan nggak gitu gitu. Jadi Ya. mungkin di Sabtu Minggu itu bisa menutup keseluruhan biaya operasional. Mungkin kemarin 2020, 2021 masih tertekan, tapi di 2022 pandemi udah mulai menjadi endemik, inflow asing udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, kita harapkan ini bisa set off kerugian ataupun penurunan yang terjadi di tahun 2020 ataupun di tahun 2021 seperti itu. Jadi memang horizonnya harus relatif lebih panjang. Mungkin kalau bagi teman-teman yang masih milenial, ya ini digunakan mungkin buat beli rumah mungkin 5-10 tahun lagi, atau mungkin buat menikah mungkin 3 atau 4 tahun lagi, atau mungkin yang relatif lebih panjang buat pensiun mungkin sekitar 20-25 tahun lagi. Maka semakin panjang akan jauh lebih optimal. Oke, itu saya juga setuju sih, soalnya kebanyakan orang-orang yang uniknya ya sering salah kaprah ya istilah trading dengan investasi gitu. Kalau misalkan frame-nya cuma 1 hari, seminggu, sebulan itu sering kali ya lebih cocok masuk ke dalam ranah trading gitu ya. Cuman kalau misalkan tentang investasi apalagi jangka panjang, ini kita udah ngomongin time frame di mana kita bisa mengabaikan volatilitas yang terjadi dalam time frame yang lebih sempit gitu ya, Pak. Karena sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan gitu ya, mau beli hari ini, jual lagi 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Tapi ketika teman-teman berinvestasi di reksadana, kan reksadana itu ada fund manager yang mengelola gitu. Ya. Ketika dia mengelola, dia pasti udah melihat kapan dia beli, kapan dia jual, udah ada target price. Ketika teman-teman juga melakukan hal sama, mungkin akan relatif tidak optimal gitu ya. Karena kita mungkin nggak tahu apa yang dilakukan oleh fund manager. Mungkin dia lagi banyak pegang posisi cash untuk melakukan pembelian di bawah gitu, tapi teman-teman udah melakukan profit taking, harusnya bisa dapat keuntungan yang jauh lebih tinggi ketika lebih bersabar seperti itu. Nah itulah kenapa ketika reksadana dikelola fund manager kita menyerahkan ke fund manager pengelola. Yang penting kita mengetahui strateginya apa, ini jenisnya apa, sehingga tinggal menyocokkan dengan profil risiko kita. Oke. Luar biasa, itu tadi tip yang mungkin banyak teman-teman yang harus nyimak dan juga dalami gitu ya, soalnya pada dasarnya kesabaran itu kunci dalam investasi gitu. Jadi kita nggak bisa sekedar turun panik terus jual ya, tapi baik lagi ya Pak, kita harus menyesuaikan dengan risk profile masing-masing. Kalau misalkan teman-teman tipe yang lebih lebih moderat atau lebih santai ya, mungkin lebih cocoknya kayak reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap seperti itu ya. Nah Pak, kemudian yang saya mau tanya lagi nih, sebenarnya kalau misalkan menurut Bapak sendiri, apa sih yang membedakan reksadana syariahnya prinsipal dibandingkan reksadana syariah lainnya yang ada di market gitu? Apa sih menjadi keunggulannya? Ya, pertama tentu dari sisi company gitu. Prinsipal sendiri US-based company, perusahaan US-based company tentu akan lebih ibaratnya ketika kita melakukan suatu kebijakan pemilihan perlu approval ya. Approvalnya bukan hanya sampai di sini, tapi perlu regional dan sebagainya. Kita juga dievaluasi oleh regional kita gitu. Itu mungkin akan membantu teman-teman untuk memilih manajer investasi. Karena mungkin teman-teman banyak dengar pengelolaan yang kurang komplain lah gitu ya, banyak reksadana yang kemarin ditutup oleh OJK lah dan pengelolaannya gitu. Nah itu pentingnya pemilihan manajer investasinya pertama gitu. Yang kedua, reksadana prinsipal Islamic Kategori Syariah
kita memilih saham-saham yang kalau kita melihat dari sisi kapitalisasinya yang berfokus ke big caps gitu, akan relatif lebih aman, fundamental bagus, dan memberikan potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang gitu. Karena kalau kita lihat, ini kita tunggu-tunggu sebenarnya info dari investor asing yang sudah cukup lama tertahan gitu ya. Apalagi dengan pertumbuhan Amerika yang dibatasi seiring dengan kenaikan suku bunga, kita melihat bahwa inflow ini kemungkinan bisa relatif lebih deras lagi ke Indonesia. Nah, ini tentu akan menguntungkan saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar. Oke. Berarti pada dasarnya ya prinsipal ini menjadi salah satu bagian dari Holdings Group yang bisa dibilang sangat punya nama yang besar ya, berarti sudah reputable juga di industri, pengalamannya sudah banyak, dan ya pada dasarnya ya isinya adalah emiten-emiten saham yang bisa dibilang di cap tadi seperti Bapak bilang. Nah, dari sini saya juga tertarik nih buat tahu isi dari reksadana ini sebenarnya apa aja sih isi dari reksadana prinsipal Islamic Sharia Equity Growth Prinsipal Islamic Equity Growth Syariah. Nah, ini kan biasanya kalau kita ngomongin proporsi kan ada tuh dari OJK minimal kalau reksadana saham 70% saham. Kalau di produk reksadana yang ini apakah 100% atau ada komposisinya? Ya, jadi kalau melihat ketentuannya tetap mengikuti ketentuan reksadana saham, minimal alokasinya 80% di saham gitu ya. Nah, cuman kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam, tentu kita nggak bisa buka semua gitu ke rahasia dapur. Cuman teman-teman bisa melihat 10 terbesar emitennya berdasarkan urutan abjad ya di fund sheet kami. Jadi kalau kita lihat secara sektoral ada consumer di sana, yang kedua ada bank juga, tapi kalau bank tentu yang syariah ya seperti BTPN Syariah, BRIS ya sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia dan sebagainya, dan maupun dari sisi material dan sektor properti dan sebagainya. Jadi mungkin sebagian besar itu banyak di sektor-sektor consumer. Oke, di consumer goods. Dan kalau misalkan untuk finance and banking sendiri itu juga termasuk ya menjadi proporsi yang contohnya BTP Syariah dan BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Wow, oke, berarti ini udah nama-nama yang bisa dibilang cukup menghebohkan, apalagi kalau misalkan BRIS tahun lalu kita dengar tentang mergernya mereka dan sebagainya. Menurut saya pribadi itu salah satu picks yang luar biasa sih dan harus wajib ada gitu ya dalam sebuah portofolio syariah yang kuat. Nah, kemudian kalau begitu, yang pertanyaan saya selanjutnya adalah dalam segi pengelolaan gitu, fund manager dan juga prinsipal sendiri, beda nggak sih cara pengelolaan reksadana konvensional dibandingkan yang syariah? Atau mungkin lebih ribet yang syariah karena harus apa, atau lebih ribet yang konvensional? Bagaimana, Pak? Dari sisi pengelolaan tentu ada namanya cleansing tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi kita terus memonitor pilihan-pilihan walaupun sudah ada emiten-emiten dikeluarkan oleh daftar efek syariah tadi, tentu kami juga melihat filter-filter tadi apakah sesuai apa enggak gitu ya. Contohnya misalnya dari emiten tersebut ketika dia mendapatkan dananya mungkin pendapatan bunganya lebih dari 10% dan sebagainya. Nah, itu tentu ada metode-metode cleansing seperti itu, memastikan bahwa dia tetap kompleks sesuai prinsip-prinsip syariah seperti itu. Atau bisa jadi ada satu emiten yang dulunya syariah tapi mungkin dia membuka unit bisnis baru atau pendapatan bunganya lebih dari 10% sehingga dia masuk ke unit non syariah lagi gitu. Nah, itu salah satu metode-metode cleansing. Nah, di mana di konvensional tidak dilakukan. Di konvensional kan murni memang tadi metodenya kita lihat fundamentalnya, kita lihat momentumnya, kita lihat valuasinya. Tapi kalau di sini kita plus harus komplain dengan prinsip-prinsip syariah gitu, dan kita melakukan cleansing secara reguler seperti itu. Oke, berarti memang filternya di sini bisa dibilang lebih berat dan monitornya lebih ketat juga. Jadi sehingga kalau misalkan ada emiten yang mungkin sedikit keluar gitu ya dari batas wajarnya, bisa dilakukan cleansing seperti yang tadi Bapak bilang ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saya nih, kalau misalkan kita ngomongin tentang performance dari reksadana prinsip yang ini, dibandingkan benchmarknya bagaimana Pak gitu? Terus kita tahu 2020 sempat ada koreksi dalam dan sebagainya. Kalau misalkan untuk produk ini bagaimana Pak? Ya, kalau melihat kinerjanya karena di big cap, tentu kalau kita lihat agak sedikit tertekan ya dibandingkan dengan benchmarknya, terutama di tahun 2020 dan di 2021 seperti itu. Tapi untuk tahun ini relatif ini kami lakukan dengan strategi pengelolaan di tahun lalu yang kami banyak memupuk cash untuk mendapatkan potensi return lebih baik di tahun ini. Kenapa? Karena berbeda. Kita ingat bahwa di tahun 2020-2021 itu pada saat awal tahun pandemi kita resesi,
investor asing keluar, investor institusi domestik juga banyak melakukan keluar dan sebagainya, redemption dan sebagainya ya. Yang banyak melakukan aktivitas trading lebih banyak investor retail. Sedangkan investor retail itu lebih menyukai saham-saham small cap ataupun dari sisi horizon investasi atau lebih pendek, lebih banyak aktivitas trading dan sebagainya. Berbeda behaviornya dengan investor asing yang jangka panjang ataupun dana pensiun ataupun asuransi. Nah, ini yang kita harapkan di tahun 2022 ini menjadi momentum sebenarnya. Momentum satu, terutama saham-saham yang big cap, apalagi yang sudah di filter syariah, akan relatif lebih aman dan memberikan benefit juga tentu ke prinsipal Islamic growth syariah ke depannya. Karena yang kita melihat adalah bukan kinerja masa lalu, tapi dengan kita diskusi seperti ini, dengan kita menjelaskan strategi seperti ini, kita memiliki ekspektasi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Oke, menarik. Nah, kemudian kalau misalkan dengan strategi yang seperti ini sebenarnya saya kepikiran aja sih. Kalau misalkan tahun ini kan mungkin projection-nya in general ya, katanya banking akan besar dan kemudian energi gitu ya. Tapi mostly di sektor energi ini apakah memasuki syarat syariah atau mostly ya di industri yang energi batubara, coal seperti itu nggak termasuk dalam klasifikasi syariah? Ya, dari sisi karakteristik ada yang masuk, tentu juga tadi sepanjang dia tidak perjudian kan bukan. Yang kedua kalau kita lihat bukan perdagangan yang dilarang kan bukan juga gitu ya. Misalnya aktivitas yang tanpa penyerahan gitu ya, contohnya asuransi itu kan nggak masuk. Atau ada ribanya, bukan bank konvensional gitu, ataupun yang terjadi gahar, ketidakpastian atau judi kan bukan juga. Nah, tinggal kita memfilter di antara emiten-emiten tadi yang berpotensi sektor komoditi ke depan, apakah memang tingkat hutangnya gimana terhadap asetnya, masih di bawah 45% nggak gitu, atau pendapatan yang berbasis bunganya lebih dari 10% nggak gitu. Nah, sepanjang itu dapat terpenuhi, ya dia akan masuk ke daftar efek syariah. Oke. Nah, terus kemudian tadi sebenarnya ada hal menarik juga yang Bapak sempat bilang, ini kembali lagi sih ke cleansing dan sebagainya. Kalau misalkan, let's say ada suatu emiten yang melebihi 45% gitu ya dari batas utangnya, seperti itu ya. Ada nggak sih kayak grace period atau periode di mana, oh ini masih dikategorikan nggak apa-apa, mungkin dalam, I don't know, misalkan 30 hari itu dia balik lagi, atau ketika sudah lewat, langsung cut, seperti itu? Ya, di kita ya pasti ada selalu dilakukan rebalancing ya. Apalagi misalnya, artinya kita akan kembali menyesuaikan portofolio kita dengan efek-efek yang ada sertifikasi daftar efek syariahnya gitu, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan ini kan tentu mendapat persetujuan oleh Dewan Pengawas Syariah kita, internal kita gitu, mematchingkan apakah memang ini emitennya sesuai oleh dari DSN, sesuai DEFDES, efek syariah apa enggak gitu. Jadi ada metode rebalancing jika sewaktu-waktu efek yang tadi dikeluarkan gitu. Nah, itu kan kita juga keluarkan dari portofolio kita. Regular kita melakukan rebalancing. I see. Berarti pada dasarnya ya kembali lagi kepada lembaga-lembaganya yang memonitor juga. Kalau misalnya menurut mereka juga sudah tidak masuk dalam syaratnya, otomatis akan langsung di-cut seperti itu ya. Nah, oke Pak, kemudian sebelum kita lanjut nih, mau remind juga buat teman-teman, make sure buat follow @investment.id dan juga @principal.id. Dan juga kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau apapun, tadi saya melihat udah cukup banyak pertanyaan tuh yang masuk di bagian tanda tanya yang ada buttonnya di kanan bawah. Feel free, nanti kita akan coba bantu sebanyaknya ya Pak setelah sesi kita ngobrol ini. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman tadi, sepintas saya sempat lihat tuh minimal pembelian berapa gitu, dan kemudian tambahan dari saya selain minimal pembeliannya adalah kalau reksadana ini yang sifatnya equity biasanya pencairan tuh berapa lama sih Pak? Kenapa? Kalau misalkan untuk reksadana ini nih yang prinsipal Islamic Equity Growth Syariah, ini minimal pembeliannya di jumlah berapa ya? Oh, minimal pembeliannya sama, sangat terjangkau. Apalagi reksadana dengan 100.000 gitu ya. Teman-teman sudah mendapatkan multi saham di satu reksadana tersebut gitu. Berbeda kalau kita membeli saham satuan gitu ya, perlu modal lebih banyak karena satu lot 100 lembar. Nah, kemudian selain dari itu buat teman-teman, let's say yang mau investasi gitu. Nah, kan terkadang mereka suka mikir, oh ini gue cairinnya berapa lama ya? Kalau misalkan untuk redemption sendiri, biasanya butuh berapa lama sih Pak sampai masuk lagi ke rekening? Ya, kembali lagi kalau aturan OJK itu adalah maksimum H+7 gitu. Nah, namun pada umumnya kami di H+3 sudah
dana itu sudah masuk ke rekening nasabah gitu. Tapi yang kita patok adalah tentu ketentuan maksimum OJK +7. Oke, aku setuju berarti ya. Dan itu Maksimum ya. ya maksimum, dan itu juga tidak termasuk hari libur ya, hari libur Libur kita. ya. Jadi ya buat teman-teman make sure perhatikan cut off time-nya biasanya jam 1, di atas jam 1 siang sudah masuk ke transaksi, hari besoknya biasa seperti itu. Take note of that. Nah, kemudian mungkin kalau kita zoom back nih secara garis besar gitu yang besar, kita ngomongin tentang strategi dari Principal sendiri, khususnya untuk tahun ini dengan adanya banyak lah ya, kita isu udah dengar Russia Ukraine itu, kemudian ada inflasi di US, kemudian masih recovery ekonomi. Strategi dari Principal sendiri, terutama untuk pengelolaan fund ini, bagaimana Pak kira-kira dalam 1 tahun ke depan? Ya, pertama tentu posisi cash-nya akan lebih sedikit karena kita lebih prefer equity sekarang dibanding sama bonds, dan kita dari sisi view-nya kita bullish untuk equity gitu ya. Kenapa? Karena satu tadi benar, kita itu sudah memasuki masa endemik, mobilitas sudah mulai bergerak, artinya pertumbuhan akan relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya. Berdasarkan angka-angka yang kita proyeksikan dari sekarang gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat dengan harga komoditas meningkat, harga pangan juga meningkat seiring dengan konflik antara Rusia Ukraina, itu semakin meningkatkan tingkat inflasi ya. Jadi kalau dulu itu inflasinya gara-gara demand factor, permintaan daya beli, mungkin ke depan dari sisi ya harga-harga tadi push factor gitu. Bisa jadi yang tadinya agresif akan relatif kurang agresif gitu ya. Kenapa? Karena bukan daya beli lagi faktor utama yang meningkatkan inflasi, tapi lebih karena harga komoditi seperti itu. Tapi tetap dalam tren kenaikan suku bunga. Nah, karena kacamata besarnya dalam tren kenaikan suku bunga, artinya kenaikan suku bunga ini untuk meredam inflasi. Inflasi itu cerminan adanya aktivitas daya beli, harga meningkat, artinya ya ada pertumbuhan. Artinya ketika ada kenaikan inflasi itu sebenarnya ada ekonomi itu tumbuh relatif lebih baik, bukan di masa resesi seperti itu ya. Jadi ke depan kami masih optimis pertumbuhan jauh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 maupun di tahun 2021. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk melakukan akumulasi secara bertahap, apalagi kalau kita lihat teman-teman tentu mempunyai, setiap orang itu kebutuhan jangka panjang ya. Tinggal teman-teman memilih instrumen yang tepat, memberikan potensi keuntungan dalam jangka panjang pula. I see. Oke, luar biasa Pak. Thank you banget untuk semua cerita-ceritanya. Ini terdapat banyak banget ilmu yang mungkin teman-teman juga bisa serap gitu ya, mengerti lebih banyak lagi tentang reksadana syariah gitu dibanding konvensional. Nah, ini kita ada 1, 2, 3, 4, hampir 11 pertanyaan nih Pak. Mungkin kita akan coba jawab satu-satu kali ya. Pertama dari Kak Ana FZ. Gimana nih Kak cara alokasi dana dan bisa surplus agar tak tergoda instrumen konvensional? Nah ini gimana nih? Ini udah ngomongin budgeting nih soalnya nih Kak. Iya, pertama kan nih pertanyaannya gimana surplus tidak tergoda instrumen konvensional. Jadi bukan berdasarkan kita bandingkan antara return konvensional syariah. Jadi jangan gitu. Kita nyaman di syariah karena satu dikelola comply dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Itu yang pertama. Nggak riba, nggak masuk ke hal yang dilarang gitu, tingkat hutang juga rendah, tingkat pendapatan bunga juga dibatasi dan sebagainya gitu. Kalau teman-teman selalu membandingkan gimana nih surplus dibanding konvensional, contoh paling simpel adalah kalau marketnya bullish equity, sektor keuangan itu paling besar di indeks kita 30% lebih gitu ya. Yang pasti akan banyak ya bank-bank konvensional apalagi gitu. Nah pasti yang syariah ketinggalan gitu. Nah itu secara teori, secara garis besar udah kelihatan gitu. Jadi jangan berdasarkan hanya membandingkan return, tapi kita nyaman dulu gitu. Makanya investasi syariah itu nyaman dan memberikan kita berkah. Karena satu, sesuai prinsip syariah itu yang perlu menurut saya sih, jangan berdasarkan bisa surplus di sini atau nggak goda konvensional, enggak, itu konsep yang berbeda. Konvensional ya nggak syariah, yang syariah ya bukan konvensional gitu ya, seperti itu. Oke. Semoga menjawab Kak Ana FZ. Tadi juga menarik sih pendapat Bapak juga, karena pada dasarnya ya ini balik lagi ke disiplin dan kemudian gimana cara kita bisa mengelola, bukan soal syariah ataupun konvensionalnya ya, tapi lebih gimana cara kita bisa disiplin aja. Kalau misalkan kata-kata yang aku sering dengar dan juga percaya itu, namanya investasi itu harus disisihkan ya Pak, bukan disisakan. Kalau disisakan biasanya udah receh-receh dan kemudian kayak aduh ngapain sih gitu. Cuman kalau disisihkan kan kita udah bisa lebih konsisten.
seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Eh, dari Kak Burhanuddin, bagaimana caranya investasi tapi sambil belajar dan ruginya kecil? Apa pas beli di reksadana syariah, Kak? Pas nggak nih, Pak, kira-kira? Nah, reksadana itu dimulai dengan nominal yang relatif lebih terjangkau gitu ya, berbeda dengan saham. Apalagi kalau kita membeli saham yang bonafit gitu ya, saham juga ada yang harganya 50, kalau 100 lot cuma 5.000 gitu. Tapi jadi Iya. saham apa yang kita belikan seperti itu gitu. Tapi di sini teman-teman bisa mendapat saham-saham yang berkualitas, fundamentalnya bagus dan sebagainya gitu. Mm-mm. Yang kedua, gimana cara belajarnya? Salah satu strateginya bisa dollar cost averaging, karena kita nggak tahu ke depan harga itu naik apa turun. Ada faktor juga di luar kontrol kita, apakah sesuai ekspektasi nggak tadi apa yang saya sampaikan. Bisa jadi terjadi sesuatu sehingga terjadi apa namanya malah bukan pertumbuhan tapi perlambatan gitu ya, atau malah pertumbuhannya bisa jauh lebih cepat gitu. Nah, dengan dollar cost averaging paling tidak memitigasi kita, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa setiap bulan, ya teman-teman harus rutin berkala gitu. Nah, itu untuk meminimalisir dari sisi risiko sambil teman-teman belajar melihat volatilitas. Oh, ini turun nih bulan ini, kenapa ya? Ada berita apa ya? Nah, bulan depan kenapa naik, ada berita apa? Jadi teman-teman berkala, jadi teman-teman juga bisa mengikuti pergerakannya sehingga mendapat dalam jangka panjang dapat unit yang jauh lebih besar, karena kita nggak tahu pergerakan harga itu kan nggak statis, tapi pergerakannya juga naik turun gitu ya. Kita harapkan dengan volatilitas kita berkala kita dapat unit lebih banyak. I see. Oke, kemudian ada tambahan juga sih dari saya sendiri, kalau misalkan investasi tapi sambil belajar dan ruginya kecil, bagaimana ya? Salah satunya adalah punya pengalaman yang lebih banyak dengan belajar. Tapi sembari kita belajar, salah satu alternatif yang oke-nya adalah investasi lewat manajer investasi. In this case, reksadana syariah dari Prinsipal ya Pak. Soalnya kembali lagi yang namanya manajer investasi, terutama yang sebesar Prinsipal, pasti pengalamannya sudah banyak. Ibarat kata yang aku sering sebut juga ya kepada teman-teman investor yang pemula adalah ya, investasi reksadana itu ibarat investasi dengan ada bantuan, bisa dibilang personal investment assistant gitu ya, yang udah mengalokasikan, oh ini duit kamu maksudnya ke portofolio yang ini, kita udah alokasiin ke saham A B C D E F G dengan biaya dan nominal yang relatif murah seperti itu. Jadi menurut saya pribadi pas banget gitu beli di reksadana syariah, terutamanya untuk reksadana syariah dari Prinsipal yang bisa dicek di Investment. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Dari Kak, sebentar. Dari Kak Endang titik Sulasmi 12. Ini mungkin ada sedikit dari sisi legal kali ya. Apakah reksadana syariah ini bisa diwariskan ketika kita meninggal, Pak? Dan bagaimana caranya? Semua instrumen bisa, jadi sama seperti teman-teman punya tabungan, deposito gitu. Nanti tinggal diklaim dengan persyaratan-persyaratan tertentu, membuktikan dokumen, dan ada bukti ahli waris dari pengadilan. Oke, jadi pada dasarnya ya kembali lagi, reksadana syariah mau yang syariah ataupun konvensional ya pada dasarnya kembali lagi ini aset ya, aset yang bisa diwariskan melalui persyaratan-persyaratannya ya tadi yang seperti Bapak bilang. Jadi jawabannya bisa. Oke. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Chandra Negara. Apakah bank kastodian atau BK syariah dan apakah bank RDN-nya juga syariah? Itu mungkin untuk reksadana syariah ya Pak. Sama atau nggak sih? Ya, kita tentu menempatkan pada bank syariah juga. Ataupun paling enggak kalau dia di sana memiliki unit, ya unit bisa juga unit pola syariahnya yang kustodiannya gitu. Oke. Ya, Berarti ya akan pada lebih baik ketika bank kustodian juga berbasis syariah, akan lebih lebih baik. untuk prinsipal sendiri, apakah bank BK-nya juga syariah atau Pasti, tidak? pasti, syariah. Luar biasa, mantep. Tadi ngetes doang Pak, cuman saya tahu jawabannya udah pasti ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi dari sebentar. Dari Kak Burhanuddin. Untuk prinsipal ini, apakah ada pembagian dividen dan bagaimana cara memperolehnya? Nah, ini banyak sering banget nih ditanya. Ya, kalau untuk dividen tidak ada. Memang dividen itu fitur ya oleh fund manager atau manajer investasi, bisa memberikan bisa enggak. Tapi jangan sampai teman-teman beranggapan dividen itu ekstra income gitu, enggak ya. Kalau dia bagi dividen pasti NAV itu pada harganya patah turun gitu. Ibaratnya
kalau nggak dibagikan performanya lebih tinggi, kalau dibagikan performanya turun, tapi ada teman-teman yang menikmati per bulannya. Digabungkan sama aja sebenarnya teman-teman. Ya, ya, ya. Dan banyak juga yang diinvestasikan kembali ya justru dividennya Ya, yang mendongkrak NAV-nya lagi sebenarnya. Jadi tergantung ya, tergantung depannya sendiri. Baik. Kemudian ada dari Kak Ana FZ lagi. Apakah ada filantropi di reksadananya Kak? Dan apakah bisa buat pemula? Nah ini apakah ada dibagikan gitu ya kepada orang-orang mungkin kali ya? ya kalau di sini nggak ada sih. Jadi Oke. ada juga jenis reksadana yang memberikan apa namanya donasi gitu ya ada. Tapi di sini khusus kalau kita lihat memang untuk reksadana yang bersifat Islamic ketiga syariah ini tidak memberikan donasi gitu ya ataupun filantropi. Oke. Tapi yang pasti cocok banget buat pemula, tapi mungkin pemulanya ya bisa diklasifikasiin kembali ya Pak, sesuai dengan profil risikonya. Kalau misalkan pemula banget, belum tahan nih dengan gejolaknya market, naik turun dan sebagainya, mungkin bisa lihat ngelirik dulu yang pasar uang, hasil deposito. Tapi nanti bisa juga diversifikasi aja, might as well gitu ya, sebagian di yang pasar uang, sebagian juga yang di reksadana saham, gitu. Oke. Kemudian mungkin satu atau dua pertanyaan lagi nih ya Pak. Sebentar, saya sedang pilih. Nah, dari Kak Endang titik Sulasmi 12 ini tadi sebenarnya udah dibahas, tapi mungkin bisa di remind dan di refresh lagi nanti kalau ada yang Kak Endang nonton lagi via IGTV-nya. Untuk syariah, apakah ada cleansing-nya dan bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya gimana nih Pak? Ya, tentu dari fund manager kami akan melakukan rebalancing ya. Pertama, rebalancing dari sisi daftar efek yang memang kalau dikeluarkan dari daftar efek syariah. Yang kedua, akan terdapat mekanisme juga pembersihan kekayaan ya yang non syariah gitu. Misalnya kalau ada penempatan dari mana di bank konvensional atau di mana sehingga 100% itu tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi intinya seperti itu. Nah, itu kami lakukan proses rebalancing pada saat fund manager kami melakukan manage portofolionya. Oke.